cerita nih Bu tentang akhir-akhir ini apa yang terjadi di kelas saya Bu. Oh, apa yang mau Mister ceritakan? Semoga bisa saya bantu. Begini Bu, di kelas saya khususnya saya sebagai guru kelas 5 juga terlebih di dalam pembelajaran matematika dan juga IPS gitu ya Bu. Hmm. Anak saya itu kurang antusias di dalam belajar Bu. Juga di dalam pengumpulan tugas saja mereka hanya mengalami ya paling 30% lah Bu yang mengumpulkan tugas itu dari jumlah anak yang ada itu Bu. Oh, Mister John. Baik, sekarang gini. Tadi kata kata Pak Johan tentang pelajaran matematika dan IPS ya di kelas 5 ya Pak Jo ya. Iya Bu. Hmm. Masalahnya itu di antusias siswa yang masih kurang, tambah lagi jumlah siswa yang pengumpulan tugasnya masih 30% ya, Hanya Pak ya? 30% aja dari jumlah yang ada. 30%. Nah, dari pembicaraan kita ini apa yang Pak Jo harapkan? Saya sih Bu mengharapkan adanya solusi tentang antusias dari anak-anak saya dalam mengikuti pembelajaran baik IPS maupun di dalam pembelajaran matematika. Ya, Pak Jo berharap berarti kita bisa menemukan agar antusias anak-anak dalam pembelajaran matematika atau IPS ini ya. Iya. Pak John, apa yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran Pak John? Ya kalau boleh disadari mungkin adanya satu kebosanan dalam menerima materi Bu. Karena tahu Ya. sendiri kalau matematika itu ada yang suka, ada yang tidak, apalagi dengan banyaknya rumusan seperti itu. Jadi mungkin membosankan kalau IPS di kelas 5 itu kan agak lumayan tentang sejarah ya Bu. Ya. Membosankan sejarah ini, anak emang nanti kalau kerja dapat sejarah ini ya Pak, kan gitu. Nah itu Iya, iya. kadang yang menjadi dilema, membosankan, terus juga terlalu monoton mungkin Bu, monoton di dalam pembelajaran hanya sistemnya ya apa ya, masih saya terus yang dominan berbicara seperti itu. Iya, iya. Terus lagi mungkin yang kedua itu kurang memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk bertanya seperti Ya. itu. Mungkin itu Bu yang membuat anak-anak itu bosan di dalam pembelajaran saya, Iya. saking kurang antusiasnya seperti itu. Iya. Berarti Pak Jo juga udah tahu ya, berarti penyebabnya anak-anak tuh kurang antusias itu berarti yang pertama itu bosan ya Pak, apalagi matematika itu ya, ada yang suka, ada yang tidak, kebanyakannya enggak kali ya Pak ya. Apalagi IPS, ceritanya sejarah katanya, yang ada kalau gurunya ini malah ngantuk kadang-kadang mungkin ya, bisa jadi anaknya seperti itu, didongengin sama guru katanya kan. Terus, yang kedua penyebabnya adalah, monotonnya Pak Jo katanya ya, monoton dalam pemberian materi. Terus yang berikutnya tadi adalah, tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk aktif gitu ya di sana. Nah, sekarang, menurut Pak Jo kira-kira apa yang membuat murid itu bisa antusias dalam pembelajaran tersebut? Apa yang membuat dia bisa antusias? Tadi itu kan ininya ya, penyebabnya tidak antusias, sekarang apa Ya, kira-kira? mungkin ya Bu ya, biar lebih menarik di dalam pembelajaran itu, karena anak-anak itu kalau diperhatikan ada yang bisa melihat aja langsung bisa masuk gitu ya secara Iya, visual. iya, Ada iya. juga yang anak harus lari sana kemari itu ada juga seperti itu. Ada yang mendengarkan saya aja sudah bisa gitu. Tetapi itu yang saya akan rubah mungkin eh, bagaimana saya membangkitkan kembali pembelajaran itu dengan ada pembelajaran yang menyenangkan. Tidak hanya Iya, hanya saya yang berbicara, tapi saya berbentuk kelompok mungkin dan berdiskusi dengan mereka, terus tanya jawabnya yang lebih banyak mungkin, apa yang ada pertanyaan-pertanyaan pemantik bunga mungkin untuk mereka. iya, Karena kalau zaman sekarang kalau hanya guru yang berbicara, ya
lumayan juga Bu, mereka nggak akan, sudahlah Pak, Bapak aja yang berbicara sendiri. Kadang-kadang anaknya tidur, apalagi kalau satu kelas itu ada 28 anak, ya lumayan juga, Iya. berbeda karakter gitu Ibu. Jadi saya ya akan merubah apa yang selama ini pola pikir saya, hanya saya sendiri yang berbicara, tetapi dengan penugasan-penugasan itu berbentuk video dan lain-lain mungkin. Iya. Nah, tadi itu Pak Jo menyampaikan apa anak-anak yang model pembelajarannya berbeda-beda ya Pak Jo ya. Ada Ya, yang lari-larian, ada yang bisanya dengan melihat langsung mengerti. Nah, Pak Jo akan berusaha katanya untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan ya. Mungkin berdiskusi kali ya caranya nanti dengan cara berkelompok terus bertanya dan tayangan video nanti tadi ya Pak Jo sampaikan ya. Nah, di sini kalau menurut Pak Jo juga, nah apa yang bisa membuat murid-murid itu asik yang tidak membosankan itu apa? Kalau mungkin menurut Pak Jo? adanya games mungkin ya Bu ya, Oh iya, karena games ya. ada games karena pernah sekali saya buat itu tentang hanya tepuk 1 sampai 5 gitu ya. Nah kan kalau 1 sampai 5 itu tok 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 gitu, tapi ada variasinya seperti nada musik gitu. Oh ternyata bisa juga ya anak-anak, ayo dong Pak, lagi dong Pak, saya ini ngantuk nih Pak, biar nggak ngantuk. Nah ada saya menggunakan game seperti itu. Atau ada kata-kata lain kebetulan anak-anak suka juga dengan ilmu kepramukaan ya, games-games Ya, itu saya masukkan di dalam kelas biar atau anak sendiri saya tunjuk untuk membuat games. Nah, iya, ternyata iya. lebih kreatif juga dari anak-anak itu. Iya, melibatkan anak ya. Iya, melibatkan anak Ibu. Mhm. Ya. Terus saya setuju tuh Pak Jo ya, anak suruh dibikin game sendiri ya. Ya, Anak jadi tertantang dan terus kita juga untuk meningkatkan antusias siswa itu Pak Jo tadi ngomong juga melakukan dengan pemberian games itu yang lebih menantang sih ke anak-anak ya. ya, Apalagi kalau anak sendiri yang disuruh untuk bikin gamesnya. Nah, itu dari segi semangat siswa. Nah, sekarang kalau dari segi pengumpulan tugas bagaimana Pak Jo? Agar anak-anak itu antusias tadinya kan 30% kata Pak Jo ya. ya. Nah, untuk tugas bagaimana caranya menurut Pak Jo agar anak-anak itu antusias dalam mengumpulkan tugas? Ya, mungkin saya akan memberikan kalau selama ini kan tugasnya itu ya Bu ya. Ayo kerjakan halaman sekian sampai sekian. Iya, Istilahnya seabrek-abrek gitu ya Bu ya, banyak banget. Nah, akhirnya saya mungkin mengurangi bobot soalnya. iya, iya, iya. Dari 20 soal mungkin 10 atau kurang. Tetapi yang kedua juga saya mengumpulkan untuk lebih berdiskusi. Mungkin lebih Hmm, seperti itu. Karena kalau hanya membaca-membaca saja ada yang kurang masuk. Saya akan mengurangi bobot soal, lebih memperbanyak diskusi. Kemungkinan seperti itu, Ibu. diskusi. Nah, Nah, kau boleh dengan tadi pertama dengan apa Pak Jo? Dengan bobot soal dikurangi, itu untuk cara peningkatannya ya. ya. Semangat siswa mengerjakan tugas, tuh mungkin Pak Jo mengurangi soal kali dengan banyak diskusi kali ya. Nah, Jadi saya diskusi, diskusi saya kasih satu topik, iya, satu soal, tetapi penjabarannya mereka sistem presentasi seperti itu. iya. Nah, Jadi dan juga Bu, sebelum mereka presentasi, saya wajibkan untuk mereka membuat games dulu dari apa yang mereka siapkan itu, yang berkaitan dengan materi. Mungkin lebih menarik seperti itu. iya, ya, jadi kalau untuk penugasan jadi kalau untuk penugasan jadi anak-anak nggak malas bikin tugas ya, lebih Ya, banyaknya presentasi ya, jadi mengurangi sistem penugasan berarti Pak Jo ya? ya Nah, itu betul. solusinya. Ya, nah, betul saya setuju sekali tuh Pak Jo, kalau anak kan kalau di rumah juga bukan kita yang ngontrol ya, maka lebih baik anak-anak tidak kasih tugas sesuai dengan yang tadi Pak Jo sampaikan, lebih banyak dengan cara diskusi. Kapan kira-kira nih aksinya Pak Jo nih agar terlaksana nih untuk menyelesaikan masalah ini nih? Bagaimana caranya? Kapan rencananya Pak Jo untuk menyelesaikan masalah-masalah ini? Rencananya Uh, gimana? Kalau rencana saya sih Bu, minggu depan mungkin
karena dalam minggu ini ada tahapannya untuk persiapan dan juga pastinya bersharing dengan teman-teman kira-kira seperti apa. Iya. Minggu depan saya akan memulai seperti itu. Karena tuh penugasan ini saya kasih hari ini, mungkin minggu depan ada komunikasi dengan siswa dan juga pastinya dengan orang tua murid seperti itu, bahwa pembelajaran seperti ini mohon kerjasamanya seperti itu, Bu. Saya akan laksanakan minggu depan. Nah, berarti nanti untuk rencananya Pak Jo, karena ini tidak bisa langsung ya, butuh persiapan berarti ya Pak Jo ya. Iya. Butuh persiapan, terus nanti komunikasi dengan orang tua, jadi dan komunikasi juga dengan siswanya ya berarti ya. Nah, itu aksi yang akan Pak Jo lakukan untuk mengatasinya ini, karena butuh waktu ya Pak ya, bikin materinya, bikin videonya ya. Saya setuju. Berarti yang penting Pak Jo udah mau ke depannya seperti apa ya, udah ada rencananya ya Pak berarti ya untuk persiapan minggu depan. Nah, udah ada rencananya. Nah, sekarang apa komitmen yang akan Pak Jo lakukan agar rencana ini terlaksana? Ya, saya berkomitmen agar pembelajaran itu mengasihkan, seperti yang dikatakan oleh, kebetulan ya baru baca bukunya tentang Bapak Ki Hajar Dewantara, itu sangat bagus banget. Saya suka sekali sistem yang dilakukan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya sangat senang sekali bahwa tidak lagi teacher center tetapi student center gitu. Jadi saya komitmen seperti itu agar anak-anak itu juga bisa mengeksplor apa yang mereka dapatkan. Mereka berekspresi, mereka bisa menyalurkan, mereka bisa melakukan yang terbaik. Itu sih yang akan saya lakukan ke depannya. Pokoknya sistem pembelajaran saya akan ubah, dan juga tanpa unsur paksaan ya Bu ya. Saya juga tidak memaksa ke siswa, tidak memaksa ke teman guru harus begini, tidak. Tetapi lebih kepada siswa maunya seperti apa. Bila perlu Bu, ada saya rencana nih mau pembagian tugas. Saya mau belajar juga nanti anak yang kinestetis seperti apa, terus seperti apa, yang audio seperti apa. Itu saya rencana mau mengkelompokkan, tapi masih belajar ya Bu ya, masih mau belajar dulu gitu. Tetapi mau menjadi sahabat yang baik juga bagi mereka di dalam kelas. Itu sih Bu. Jadi Pak Jo nanti lebih banyak berpusat kepada siswa ya, kepada siswa ya. Karena Pak Jo udah baca katanya tentang Ki Hajar Dewantara ya, lebih banyak melibatkan siswa sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan akan mengamati siswa sesuai dengan bakatnya juga nanti ya Pak, dikelompokkan gitu ya, pemberian materinya juga akan dikelompokkan. Baiklah Pak Jo, saya setuju dan saya mendukung. Nah, bisa semoga nanti apa yang udah Pak Jo yang Pak Jo udah komitmenkan ini bisa Pak Jo lakukan, dan semoga berhasil dalam melakukan pembelajaran di kelas nantinya. Baik. Oke, terima kasih Ibu waktunya waktu sharingnya hari ini. Mudah-mudahan kita semua saya menjadi guru yang baik ke depannya dan yang selalu dirindukan oleh anak-anak saya di kelas. Seperti itu. Terima kasih. Amin. Sampai jumpa. Nanti saya akan menanyakan lagi bagaimana perjalanan aksi Pak Jo ya. Semoga nanti juga bisa memberikan ilmu dan inspirasi juga buat saya Pak Jo ya. Sampai jumpa lagi Pak Jo. Iya Ibu, terima kasih.